Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Dimas Selangga. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas praktikum saya, yaitu pada pertemuan keempat tentang animation. Yang pertama adalah praktikum 1, yaitu flipping sprite. Untuk praktikum 1 ini dia akan memanfaatkan flipping, yang dimana di sini jika kita memencet tanda panah ke kiri, dia akan ke kiri objeknya. Lalu tanda panah ke kanan, dia akan ke arah kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Adalah flipping animation. Jadi ini sangat esensial jika Anda membuat sebuah games, misalnya untuk menandakan objek kita itu berjalan kemana gitu. Hal yang diperlukan pada praktikum pertama ini adalah sebuah aset dan juga script. Untuk scriptnya sendiri sangatlah simple. Di sini scriptnya hanya untuk membalikan image ke kiri dan ke kanan, jadi tidak menganimasikan secara literal. Di sini private pool facing right ini ditujukan hanya untuk ketika pengguna memencet right arrow atau arrow kanan. Jika kita memencet left arrow di sini, left arrow, dia akan false statementnya. Di sini ada flip. Untuk flipnya sendiri kita tinggal mengganti vektor. Di sini hanya mengganti image, objek image tadi ke kiri dan ke kanan. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Lalu selanjutnya adalah praktikum animasi bagian tubuh. Pada praktikum ini kita mempelajari tentang animasi. Di sini terdapat 3 frames. Untuk praktikum kedua hanya simple. Di sini animasinya digunakan untuk ketika karakter kita jump, karakter kita lompat. Kalian bisa lihat ketika karakter kita lompat terdapat animasi yang dimana topi dari karakter kita dia akan ikut lompat juga. Oh sebentar, tadi jatuh. Dia akan ikut lompat juga seperti ini. Jadi di sini terlihat ketika space dipencet, animasinya topinya juga ikut lompat ketika karakternya juga ikut lompat. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah sebuah karakter 2D. Di sini karakter 2 dimensinya saya menggunakan prefabs karakter yang sudah disediakan oleh Jobsheet. Lalu di sini ada di prefabs karakter ini terdapat head, left eye dan lain-lain yang sebenarnya dia ini berasal dari sebuah sprite biasa, tapi di sini sudah langsung digabungkan jadi satu. Jadi langsung bisa digunakan. Nah, untuk animasinya sendiri dia memiliki di sini ada beberapa tes animation, tapi yang digunakan adalah Binman Idle dan juga Binman Jump. Untuk Binman Idle dia tidak terdapat apa-apa animasinya, jadi dikhususkan untuk idle ketika kita tidak memencet apa-apa. Lalu untuk jump ini, nah kalian bisa lihat di sini saya akan mencoba play. Di sini dapat dilihat jika animasi jump untuk topinya dia juga ikut terbang. Untuk membuat animasi sendiri ini kita bisa klik hierarki ini lalu ke animation. Di sini untuk memunculkan Windows animationnya, di sini kita bisa pencet Windows lalu pencet animation lalu animation. Di beberapa versi Unity langsung muncul animation tabnya, tapi jika tidak ada kita bisa menampilkannya sendiri melalui menu Windows ini. Lalu untuk membuat animasi kita tinggal create new clip. Lalu ya kita akan select mana yang akan dianimasikan, di record untuk memulai animasi. Misalnya ini saya record. Lalu saya akan tambahkan untuk frame pertama ini frame 0 di sini. Ini saya record ya. Dia topinya agak ke sini deh. Seperti itu. Lalu ya kita press recordnya tadi lagi. Jadi animasinya berubah menjadi seperti ini. Tidak ada yang berubah banyak, tapi kita telah merubah animasinya. Dan untuk mengimplementasikannya, tadi terdapat 2 animasi, yaitu idle dan juga jump. Di sini ada scene, game dan juga animator. Kita klik animator. Di sini ada entry. Lalu untuk defaultnya terdapat di karakter Binman Idle ini. Jadi karakter Binman Idle ini sudah terkoneksi dengan aset karakter 2 dimensi ini tadi. Jadi ini adalah animasi idle dari karakter 2 dimensi yang pada hierarki. Jadi ini adalah animasi idle dari
game objek karakter 2 dimensi yang terdapat di hierarki. Lalu di sini ada karakter bitmap jam yang dimana ketika pemain menekan space pada keyboard. Sebelumnya mengapa karakter tersebut bisa digerakkan itu sudah terjawab pada script ini. Di sini terdapat script player control yang dimana berisi kode program untuk mengontrol player seperti mengontrol player dan juga melakukan flip animation. Di sini terdapat flip animation juga untuk kodenya di sini seperti yang pada praktikum 1 tadi. Dan di sini if jump dan juga trigger, dia akan men-trigger jump yang dari animasi sini di animator tab. Jadi ya sebelumnya di sini tidak terdapat apa-apa ya. Ini saya menggunakan default dari job sheet dari aset yang saya gunakan. Nah, tiba-tiba ada ini. Nah, untuk menambahkan trigger baru kita bisa klik plus di sini lalu kita trigger. Lalu kita tinggal ketik saja. Misalnya ini lompat. Lalu pada kode program di sini tadi yang set trigger if jump tadi kita bisa menggunakan referensi sesuai dengan nama yang diisikan di parameter sini. Sangat simpel seperti itu. Lalu jika sudah diimplementasikan kita drag dan drop codingan ini ke dalam karakter 2 dimensi tadi. Tapi dikarenakan di sini ada 2 animasi yang berbeda, di sini kita akan menggabungkan 2 animasinya melalui transitions. Di sini kita klik kanan, misalnya di sini defaultnya kita klik kanan lalu kita make transition dan kita tambahkan ke karakter bitmap jam. Nah, di sini saya sudah menambahkan ya. Untuk settingnya seperti ini, transition durationnya 0.01, lalu tidak memiliki exit time, dan untuk kondisinya dia mengambil dari triggers jam tadi. Jadi jam ini kita implementasikan ke codingan, lalu dia otomatis akan memanggil seperti penggunaan tag yang pada praktikum 3 kemarin. Dia otomatis akan mengambil mana itu jam dan mana animasi yang menggunakan jam, lalu dapat diimplementasikan sebuah animasi sesuai trigger yang dilakukan oleh player. Nah, setelah itu jika kita hanya menggunakan transition dari binman idle ke binman jam, dia tidak dapat kembali ke posisi idle. Jadi dia akan stuck pada animasi yang dimana topi karakternya melayang. Nah, untuk mengatasi hal tersebut di sini ada transition dari karakter bitmap jam ya. Ini saya tipu. Kita make transition seperti yang tadi, lalu kita tambahkan ke karakter binman idle. Untuk transitionnya di sini ada exit time-nya dengan waktu 0,5 detik menggunakan fixed duration, dan untuk transitionnya sama 001, interruption source-nya current state dan juga ordered interruption. Nah, maka dari itu dia akan kembali ke transisi idle. Jadi dia idle transisi jam menggunakan trigger jam, lalu jam setelah dilakukan setelah animasinya ini sesuai transisi dan sesuai dari animasi tadi. Misalnya di sini untuk animasinya hanya 1 detik. Jadi setelah 1 detik pertama itu dia akan kembali ke posisi idle. Jadi seperti itu untuk penjelasannya. Lalu untuk praktikum ketiga dia melanjutkan ke praktikum 2 ini. Di sini saya menambahkan objek baru yaitu platform boot blocks pada hierarki di sini. Dapat diketahui sebelumnya agar karakter dapat landing di platform tersebut. Di sini saya menggunakan box collider 2D. Untuk menambahkan box collider 2D, kalian bisa langsung tambahkan. Misalnya saya klik hierarki, saya klik objek platform wall block ini, kita add komponen, terus kita physics 2D, dan di sini ada box collider 2D. Di sini berguna untuk mengatur collider agar box tersebut dapat diakui sebagai objek yang dimana karakter yang digerakkan itu dapat berjalan di tempat di situ.
Dan kita bisa atur juga box collidernya, misalnya seperti ini, atau misalnya seperti ini, atau seperti defaultnya, tergantung gambar yang digunakan. Implementasi box collider 2D ini langsung secara otomatis sesuai dengan gambar tersebut. Lalu untuk karakter 2D, dia juga memiliki box collider 2D dan juga rigid body 2D, yang dimana dia bisa digunakan untuk mengatur gravitasi ketika karakternya jatuh. Dan juga di sini terdapat circle collider 2D dan juga script player control tadi, dimana tidak hanya mengatur trigger, dia juga mengatur max speed. Jadi kita bisa menyeting kecepatan dari karakter tersebut. Nah, oke, langsung saja ke platform Woodblocks. Di sini kita bisa klik platformnya, kita ke animation, kita buat animasi baru. Kita set 3 frames di sini. Untuk animasinya sendiri saya set 2 detik. Jadi di sini sampai 2. Ini frame pertama dia 00, dia frame ke 2 dia berada di detik ke-1, dan frame ketiga dia berada di detik kedua. Nah, kita hanya perlu mengatur frame kedua yang terdapat pada detik pertama. Kita dapat dilihat di sini jika saya ganti drop sheet ke curve, di sini terdapat perubahan di frame pertama. Nah, di sini terdapat perubahan ya. Kalau bisa dilihat di sini terdapat perubahan di detik pertama, dikarenakan pada frame pertama sendiri ya. Pada detik 0 kita bisa lihat untuk posisi Y-nya dia itu negatif 5. Kalau kita drag ke animasi pada detik pertama, posisi Y-nya berada ke detik 0. Lalu kita kembali ke detik kedua, dia kembali ke negatif 5. Di sini bisa diatur seperti ini. Lalu untuk menyimpan dan juga menggunakan animasinya, diklik record ini, lalu kita play dan animasinya tersimpan seperti itu. Mari kita coba. Di sini dikarenakan wood platformnya menggunakan box collider, tentu saja karakter Potato Man-nya bisa collide pada blok tersebut. Jadi karakternya masih aman dan tidak terjun bebas. Oke, lanjut ke praktikum keempat. Di sini adalah move state to state, yang dimana terdapat objek water block. Water block container ini di trigger ketika karakter kita berjalan di blocksnya dan bloknya jatuh. Jadi seperti itu. Untuk melakukannya kita perlu water block container. Di sini dia berupa empty object. Untuk membuat empty object kita klik create empty, lalu kita isi dengan water block. Di sini untuk sprite-nya sendiri saya menggunakan sprite bawaan dari modul. Nah, pada sprite water block ini dia menggunakan dua box collider, yang dimana terdapat box collider 2D yang bersifat is trigger dan juga non trigger. Dia bermaksud sebagai pen-trigger, yang dimana jika karakter kita berjalan pada box collider 2D yang di sini yang menggunakan script is trigger tersebut, nah, dia akan men-trigger water block ini agar water block ini jatuh ke bawah. Maka dari itu terdapat dua box collider. Untuk box collider kedua ini dia digunakan sebagai box collider agar karakter dapat berjalan pada blok tersebut. Nah, untuk animasinya sendiri, di sini saya menggunakan animasi water down dan juga water up. Untuk water up di sini posisinya still seperti ini, tidak ada perubahan. Posisinya 000. Untuk water down dia terdapat perubahan pada posisi Y, yang dimana dia terjun untuk negatif 5. Seperti biasa, seperti pada praktikum yang sebelumnya, kita klik water blocknya, kita atur animatornya seperti apa. Jadi di sini untuk defaultnya water block tadi adalah platform water up, yang dimana posisinya tidak berubah sama sekali. Lalu kita hubungkan ke platform water down. Perbedaannya dengan Potato Man tadi, dia tidak berhubungan lagi. Jadi karakternya ketika berpijak pada blok water tadi, dia akan terjun. Bloknya akan terjun dan tidak akan kembali lagi. Untuk settingnya saya menggunakan transition duration 2 dan tidak memiliki exit time, dan kondisinya fall. Di sini saya menggunakan tag fall. Nah, untuk codingan di sini juga diterapkan water block script. Untuk water block script itu sendiri dia berisi script
yang dimana dia mengambil referensi dari trigger fall tadi pada animator. Nah, jika di sini terdapat if statement, jika hit compare tag player, jika tag player mengenai trigger tadi, objek focus slider yang di trigger tadi yang menggunakan implementasi fall, jadi dia akan men-trigger animasi down. Jadi seperti itu gunanya. Jadi langsung saja kita akan praktekkan di sini. Nah, dia bisa langsung down karena di sini terdapat collider, yang dimana ketika karakter kita berjalan pada collider trigger tersebut, dia akan men-trigger codingan dari gamenya tersebut. Lalu kita akan save, lalu kita akan langsung ke animasi terakhir, yaitu animasi clip dari sebuah sprite. Untuk praktikum kelima ini, sprite-nya berupa potongan-potongan dari sprite seperti ini. Yang pertama dilakukan, kita mendownload sprite-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah mendownload sprite-nya. Jadi jika sprite-nya seperti ini, kita bisa set sprite mode ke multiple, lalu klik sprite editor, dan kita bisa memotong sprite-nya secara otomatis. Di sini saya memotong ukurannya 64x64 per slice. Lalu setelah dipotong, kita mendapatkan play button di sini atau diamond button, yang dimana ketika kita klik, dia akan menampilkan potongan-potongan dari sprite tadi. Di sini saya menggunakan 4 potongan di sini. Di sini potongan pertama yang potongan ke-0, lalu sampai potongan ke-4. Di sini saya menggunakan empty object yang saya implementasikan dengan animasi monster. Di sini terdapat idle animation yang dimana dia ini memiliki 12 frames. Ya, di sini terdapat 12 frames, dan setiap frame dia diisi dengan dia diisi dengan sprite sesuai nomor tadi 0 sampai 4 ini. Jadi kita tinggal drag and drop ke sini, ini ke sini, ini ke sini, nah ini ke sini, dan ini ke sini. Kita juga bisa mengimplementasikan dengan sprite yang lain, misalnya seperti ini atau ini, tapi dia ini animasinya berbeda-beda. Untuk animasi idle hanya menggunakan animasi 0 sampai 4 saja. Kita play, kita record untuk menyimpan playnya tadi. Jadi ya jadilah sebuah sprite yang menggunakan animasi. Ini untuk sprite-nya menggunakan sprite monster yang biasanya digunakan sebagai sprite enemy yang dapat dikalahkan oleh karakter utamanya. Jadi seperti itu Jadi kita langsung saja play. Di sini bisa terlihat previewnya seperti apa, dan di sini juga saya telah membuat buildnya. Ada praktikum 1 tadi sampai praktikum kelima yang akan saya kumpulkan di Google Drive. Oke, baik, seperti itu saja videonya. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.